Saudaraku, kita harus memberitakan Injil karena Injil adalah kabar baik tentang pemerintahan Tuhan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudari, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes anak saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini, kalau dilihat secara kronologis, sebenarnya setelah ayat 11, saudara, itu ada tenggang waktu kurang lebih 1 tahun untuk masuk ke ayat yang ke-12. Ini memberikan sebuah informasi penting, yaitu Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Yesus kemudian kembali ke Galilea, tapi bukan untuk tinggal di Nazaret, tapi dia memilih untuk menetap di Kapernaum. Matius coba untuk mengatakan bahwa menetapnya Yesus di Kapernaum adalah penggenapan nubuatan daripada Yesaya pasalnya yang ke-9, bahwa orang-orang Galilea akan melihat terang yang besar. Kemudian saudara, kita mendengar sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Perkataan Yesus ini persis seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dari sini kita mengetahui bahwa pesan kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri akan menjadi pesannya yang konsisten dan juga pesannya yang berkesinambungan. Artinya adalah waktu Yohanes sudah tidak lagi memberitakan Injil Kerajaan Allah karena dia ditangkap, disebabkan karena dia menegur keras Herodes dengan Herodias, yang kemudian mereka berselingkuh tentunya, dan dia kemudian ditangkap, ya, dan kemudian sejak hari itulah Yohanes tidak bisa lagi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus melanjutkan pemberitaan ini. Jadi kelihatan sekali kesinambungan dari pemberitaan Injil Kerajaan Allah ini harus terus berlangsung. Dan kalau sudah perhatikan, setelah itu Yesus jalan di tepi danau Galilea dan bertemu dengan 4 orang. Dia bertemu dengan Petrus, Andreas, dia bertemu dengan Yohanes dan Yakobus, dan dia kemudian memanggil mereka sambil berkata, "Mari, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Ini tentu adalah sebuah bahasa yang dia katakan, kamu akan mengikuti aku akan menjadikan kamu penjala manusia, kamu akan menjadi orang-orang yang memberitakan tentang kerajaan Allah kepada orang lain, supaya orang-orang tersebut akan menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan mereka.
Jadi kelihatan sekali Yesus mengetahui bahwa supaya Injil Kerajaan Allah ini dapat terus kabarkan, terus disiarkan, akan berkesinambungan, dia perlu memuridkan murid-muridnya. Makanya dia kemudian memanggil murid-murid yang pertama ini. Dan tentu kita tahu jumlah muridnya kemudian adalah 12 orang. Tapi dia telah memulainya dengan mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pembawa berita kerajaan nantinya sebagai kesinambungan bahwa Injil Kerajaan Allah tidak boleh pernah berhenti diberitakan. Ya, saudara, kita sudah mendengar tadi bagaimana waktu Yohanes Pembaptis itu ditangkap, Yesus dengan segera mengambil alih berita kerajaan. Dan tentunya dengan inisiatif dan juga dengan semangat yang luar biasa, Yesus berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar dan juga memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan penyakit dan kelemahan-kelemahan mereka. Jadi orang banyak dari seluruh Israel, saudaraku, itu datang dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan, Yesus tidak saja memberitakan tentang pemerintahan Tuhan yang bersifat spiritual, tapi dia juga menunjukkan kuasa kerajaan yang menjawab kebutuhan secara holistik, saudara, atau kebutuhan secara menyeluruh pada saat itu. Nah, tentu ini yang disebut dengan Injil Kerajaan Allah. Ya. Injil Kerajaan Allah yaitu Injil tentang pemerintahan Allah. Dan Yesus datang untuk membawa berita itu, bahwa Allah ingin memerintah dalam kehidupan setiap manusia. Dan tentu Injil ini perlu diberitakan. Sebab kita berkata, kalau Allah memerintah, bersukacitalah orang. Ya. Kalau Allah memerintah, bumi bersuka. Pemerintahan Allah sudah datang ke bumi ini. Kita sebagai orang percaya tentu harus memperhatikan bahwa Yesus tahu persis bahwa pelajaran dari pasal 4 ini memberitahukan pada kita bahwa Injil Kerajaan Allah harus terus diberitakan. Kita harus terus memuridkan orang-orang. Dan orang-orang akan terus memberitakan dari generasi ke generasi. Kapanpun Injil Kerajaan Allah ini harus tetap diberitakan. Saudaraku, kita harus memberitakan Injil karena Injil adalah kabar baik tentang pemerintahan Tuhan. Sudahkah saudara memberitakan Injil buat keluarga saudara, teman-teman di tempat pekerjaan saudara, atau dimanapun saudara berada? Mari kita harus tetap semangat dan penuh inisiatif memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.